Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Untuk menyembahnya. Let's go. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja.
Oke? Teriakan namamu Yesus, ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Setelah teriakan, mari bersorak. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Come on, Yesus, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya,
lagu yang akan kita pujian yang akan kita naikkan setelah ini More Like Jesus. Dan itu juga seperti Yohanes berkata, He must become greater and I must become less. Apa sih maksudnya? Berarti kita berikan Tuhan kuasa penuh yang pegang kendali atas hidup kita. Sehingga Tuhan akan menjadi lebih besar dan kita menjadi lebih kecil. Dan melalui hidup kita juga Tuhan itu bisa dimuliakan ke orang-orang banyak. Amin. You created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the price. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I'll lay down. Oh, here at your feet, my desires and dreams I'll lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. These words
more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need, take everything. Oh, if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need, take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need, take everything. Oh, if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need, take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need, take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need, take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hand. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. More like, change me like only you can. Here in my heart, in your hands. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk keindahan-Mu Tuhan atas hidup kami. Bapa, pada sore hari ini kami bersatu hati untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melihat Tuhan keindahan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang sentuh setiap hati kami yang hadir ya Bapa. Engkau sendiri yang berbicara melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Kejicians. Wow, kita sudah di mau penghujung akhir tahun, belum ya? Tapi di September tengah-tengah ya kayaknya ini ya. Gak kerasa, ternyata KGC 2.0 ini udah berjalan cukup lama. Anyway, aku mau nyapa dulu buat KGCans yang mungkin ada pertama kali yang hadir di KGC. Ada. Shalom KGCans semuanya. Hari ini saya mengajak untuk jemaat semua untuk menyiapkan hati dan pikirannya untuk mendengar sermon. Tapi untuk itu juga menyiapkan untuk persembahan. Jadi hari ini kita akan ada 2 persembahan. Yang pertama ada persembahan biasa melalui kantong persembahan yang nanti akan disediakan oleh Asher. Mungkin yang belum mendapatkan persembahan amplop bisa lambaikan tangan, nanti akan dibantu teman-teman Asher. Yang kedua ada persembahan bangunan, yaitu nanti
diberikan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan. Melalui wadah gitu ya teman-teman. Selamat memberi Kejicians. Nah, siapa nih yang minggu kemarin datang dan dengerin khotbahnya Pastor Hizkia? Yang terberkati katakan haleluya. Nah kalau kemarin ya, dari yang aku dapetin, mungkin kalian sudah sharing di komsel kalian. Banyak. Kemarin tuh yang aku dapetin dari Gospel Calibration, Injil yang kita dengar dan kita terima di tiap minggunya menjadi landasan dan tujuan hidup kita. Karena Injil itu sendiri merupakan kekuatan dari Allah. Injil adalah berkat yang terbaik yang kita punya dan kita terima dari Allah itu sendiri. Tapi kabar buruknya, kita suka dengan apa yang terjadi itu sesuai sama keinginannya kita. Kita pakai kekuatan kita untuk merealisasikan sebuah hayalan kita, keinginan kita. Tapi kabar baiknya kita harus balik lagi pada Injilnya dan kita berdoa. Berdoa bukti dari kita ini lemah, kita nggak bisa untuk pakai kekuatan kita sendiri. Dan kita perlu Tuhan, karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Apapun masalah kehidupan kita, mungkin musim hidup kita, gospel is the solution. Sadari bahwa kita ini dicari dan dikejar sama Kristus. So Kejicians, karena Injil menjadi landasan hidup kita nggak bisa lepas dari Injil. Mari kita sama-sama baca di Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya mengundang Kejicians untuk kita baca bersama-sama. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dari sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepada Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah akan karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, yang ternaknya yang banyak. Amin. So Kejicians, are you excited untuk mendengarkan gospel pada hari ini? Please welcome Kodoni Aduap, PGC Royal Home Pastor. Alright. Perfectly imperfect, ini yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Sebelumnya kita mau apresiasi dulu untuk tim Praise and Worship tadi, luar biasa, tepuk tangan buat mereka. Thank you guys. Lagu terakhir Move Me bener-bener enak banget. Saya udah lama banget gak nyanyi lagu itu, jadi kayak tadi terlalu bersemangat, ternyata Vena ngulang di ref ya. Saya udah mau ngulang di 3. Oke, but anyway, perfectly imperfect. Ini adalah sebuah gambar lautan dan paus yang tidak perfect di sana.
Kebetulan aja sih baru saya. So, perfectly imperfect. Ini kenapa saya ambil judul tema ini? Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita gak ada seorang pun yang sempurna. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup bersama dengan orang yang tidak sempurna. Kita ngumpul sama-sama bersama dengan orang yang tidak sempurna. Bahkan komunitas kita tidak sempurna karena kita tidak sempurna. Benar? Oke, kita setujui sama-sama bahwa pada dasarnya kita semua hidup dalam ketidaksempurnaan. Makanya hari ini saya pengen ngasih judul Perfectly Imperfect. Apa adanya banget. Karena kita ya gininya kita. But, balik lagi ke kisah Yunus. Jika kita membaca keseluruhan dari kitab Yunus ini, sesungguhnya kita akan melihat sebuah cerita. Kalau kita baca seluruhan. Sebuah cerita yang jujur aja jauh berbeda dari apa yang kita terima dari guru-guru sekolah minggu kita. Mohon maaf sekali lagi untuk Kak Nini. mamanya Yosua. Tidak bermaksud untuk seperti apa, tapi memang pada dasarnya ketika kita beranjak dewasa, ketika kita membaca kisah ini, kita akan melihat perspektif yang berbeda tentang seorang Yunus dan Niniwe dan Allah. Jika kita membaca keseluruhannya, sebuah kisah ini, yang mana kalau misal di sekolah minggu, kisahnya jadi heroik banget seorang Yunus ini. Dia disuruh ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, tapi habis itu dia dimakan ikan. Setelah dimakan ikan, dia memberitakan kabar tentang Niniwe akan ditunggang balikan dan kemudian dia menyelamatkan kota itu. Seakan-akan heroik sekali. Tetapi kalau kita baca ayatnya sama, pada dasarnya kita akan hanya melihat seorang nabi yang justru tidak memiliki sifat seorang nabi. Yunus adalah nabi yang benar-benar tidak seperti nabi. Karena nabi pada umumnya dia akan membawakan apa isi hati Allah kepada yang disuruh Allah. Kepada tempat yang disuruh Allah. Tetapi Yunus enggak. Yunus disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia naik kapal. Di momen dia naik kapal, badai itu. Terus dia memutuskan tuh lemparin aja. Lemparin gue ke laut, pasti lautnya bakal tenang. Kelihatannya heroik. Kelihatannya dia berkorban. Pada dasarnya dia tidak sedang berkorban. Dia sedang menghindari Niniwe. Makanya lebih baik dia mati daripada dia ke Niniwe. Ini fakta yang harus kita tahu terlebih dahulu. Kalau kita menggambarkan seorang Yunus, pada dasarnya Yunus ini sudah dinyanyiin sama Nadine Amisa. Bun, Yunus berjalan seperti bajingan memang. Karena profil nabi yang satu ini memang rada bebal. Wah ini sesat Kak Doni ini ngomongin nabi tapi nabinya di ilo-ilo no. What is the meaning of ilo-ilo no? Katakan sama-sama ilo no. Kenapa? Gimana enggak? Ini ya, dia ini seorang nabi. Tapi bukannya melakukan kehendak Tuhan, dia menentang Tuhan. Malah menginginkan pemusnahan terhadap manusia yang lain. Tetapi jujur, entah kenapa justru ketika saya membaca ini, malah terkesan ini adalah sebuah narasi yang sarkas. Atau mungkin lebih tepatnya satir kepada hati kita yang seringkali macak seperti nabi. Namun pada dasarnya hati kita jahat dan penuh dengan keinginan menghabisi orang yang bersalah sama kita. So guys, be ready, bersiap. Karena mau gak mau, pembahasan kita hari ini akan mengusik setiap Yunus yang ada di hati kita. So are you ready? Are you ready? Oke. Tema saya yang pertama, poin saya yang pertama adalah imperfect world. Kita ngomongin soal Niniwe dulu. Niniwe ini adalah sebuah kota yang pemerintahannya itu terkenal kejam. Dia bukan hanya kejam terhadap bangsa yang dijajahnya, tetapi Niniwe ini terkenal kejam juga kepada warga-warganya. Jadi pada dasarnya kota ini, bukan kota ini aja ya, tapi bangsa Niniwe ini adalah sebuah kota di mana bangsa ini sesungguhnya adalah musuh dari Israel. Ini latar belakangnya. Sehingga pada dasarnya kalau kita melihat dari sudut pandang manusia kita, sudut pandang sepatunya Yunus. Nah seringkali kita gitu kan, kita harus lihat dong Kak sepatunya dia kayak gimana. Kita kalau sudut pandang kita sebagai orang yang melihat Yunus, kita akan melihat bahwa itu sesuatu hal yang wajar. Ya kan? Wajar aja Kak, kalau misal dia gak mau di situ, orang itu musuhnya Israel, ngapain Yunus susah payah datang ke sana. Ya kan? Namun,
dalam hati Yunus ini, seringkali ini adalah sebuah penggambaran hati kita masing-masing yang berpikiran bahwa dunia yang kejam layak untuk mendapatkan penghukuman yang kejam pula. Saya ulangi, ini adalah penggambaran sikap hati Yunus ini adalah sikap hati kita. Penggambaran sikap hati kita yang memandang dunia yang kejam layak untuk mendapatkan penghukuman yang kejam pula. Nah, beberapa saat yang lalu, saya itu kan ada kabar terbaru tuh dari kasusnya FS. For sale, bukan? Freddy Sambo, ya kan? Ada kasusnya Freddy Sambo yang mana itu tiba-tiba muncul, udah lama tidak terdengar setelah dia dihukum mati, tiba-tiba ada muncul lagi tuh. Gak sampai 6 bulan bahkan. Gak sampai 6 bulan ada muncul lagi. Vonis hukuman mati Freddy Sambo diturunkan menjadi vonis hukuman seumur hidup. Ada yang udah baca? Udah baca semua ya? Diturunkan jadi vonis hukuman seumur hidup. Nah, ketika saya melihat itu, ketika saya mendengar cerita itu, headline berita itu maksudnya, saya langsung dalam pikiran hati saya langsung kayak, lah gimana nih? Jujur saya langsung nge-tweet saudara. Saya nge-tweet, saya kasih kata-kata di situ, wah rest in peace keadilan di Indonesia. Rest in peace hukum di Indonesia. Kalau nggak viral, nggak adil. Saya coba, saya menyuarakan itu semua. Saudara. Bahkan di saat dimana KLC kemarin, kami beberapa saat yang lalu Homepester ini pergi ke KLC. Itu ada salah satu pengacara dari Brigadir J yang kesaksian juga waktu itu. Nah di situ muncul dalam hati saya ketika dianya bersaksi gitu. Itu muncul dalam hati saya jujur aja saya pikiran makin skeptis saya sama hukuman yang akan dijalani oleh seorang FS ini. Tapi yang menarik adalah waktu saya merenungkan ayat ini, jujur yang paling kena di hati saya adalah perkataan Tuhan yang bilang ke Yunus, layakkah engkau marah? Tuhan beberapa kali ngomong, layakkah engkau marah? Tanpa saya sadari, saya menginginkan musnahnya seorang Freddy Sambo. Dari situ saya jadi sadar, ternyata hati saya pun masih sangat jahat. Karena coba kita renungkan, kalau saya menginginkan musnahnya nyawa Freddy Sambo, apa bedanya hati saya dan hatinya Freddy Sambo yang menginginkan orang lain musnah dalam kehidupannya? Ketika saya berpikir bahwa saya mengerti dengan benar, oh hukumannya harusnya begini nih. Harusnya lu dihukum mati karena lu ngebunuh orang. Harusnya kalau semisal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tanpa saya sadari, hati saya pun sejahat apa yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Bukan tersangka ya, narapidana tersebut. Jika kami berdua sama-sama menginginkan musnah nyawa orang, bukankah kami memiliki hati yang sama? Sama halnya dengan kita, ketika kita mungkin dalam kondisi kita sehari-hari, kita direndahkan oleh orang lain, kita disakiti oleh orang lain. Kadang atau bahkan selalu kita merasa kita harus membalas dia agar dia juga merasakan gak enaknya disakiti. Kan? Dari perenungan ini saya belajar bahwa pembalasan dendam terhebat adalah saat kita justru memberikan kasih dan pengampunan pada mereka yang telah berlaku jahat pada kita. Pembalasan dendam terhebat itu bukan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru membalas kejahatan itu dengan kasih Tuhan yang kita udah terima dulu. Itu yang dilakukan Tuhan. Justru kalau ngomongin soal dendam-dendaman, sebenarnya Allah punya hak sempurna banget untuk akhirnya dia dendam sama kita untuk menghancurkan kita. Tapi Allah tidak memilih dendamnya, tetapi Allah memilih kasihnya. Sekalipun keadilannya diocak-acik diacak-acak sama manusia, dia tidak memilih untuk akhirnya menghukum kita, tapi sebaliknya dia tetap menjalankan keadilannya melalui Kristus yang mati buat kita. Tapi justru di saat itulah kita merasakan bahwa pelanggaran kita justru dalam tanda kutip dibalas kasih sama Tuhan. Guys, kita ini hidup di dunia yang tidak sempurna.
seperti saya bilang tadi. Penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna. Dan sadarkah kita bahwa di dalam kehidupan kita, di dunia ini itu punya budaya, yang mana kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau misal pengkhianatan, pasti harus dibalas. Aku harus balas DE sampai DE. Minimal ngerasa sesakit yang aku rasain. Aku gak mau dia hidup tenang lah pokoknya. Namun mari kita sadari. Dalam jahatnya dunia yang kita sadari ini, dalam jahatnya dunia yang tidak sempurna ini, justru ini adalah bukti bahwa dunia ini butuh kasih Tuhan yang sempurna. Dan PR kamu dan saya adalah gini, kamu utusan Tuhan yang ditugaskan untuk ada di dunia ini, untuk memberikan budaya yang baru. Budaya apa? Mengasihi mereka yang jahat sama kita. Dan sama seperti Yunus yang seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan untuk jadi saluran kasih bagi mereka yang udah lama haus akan kasih Tuhan. Sama dengan Yunus. Kita ini harusnya menjadi agen-agennya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di kampus kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di sekolah-sekolah kita. Seharusnya kita adalah agen-agen yang membawa budaya kerajaan itu ada di sana. Dan budaya kerajaan itu tidak membuatmu lebih tinggi dari mereka. Justru budaya kerajaan itu membuatmu lebih tahu tentang kasih Tuhan untuk mereka. Makanya di dalam kehidupan kita, yang terpenting bukan tentang kita menikmati fasilitas kerajaannya, tetapi kita menghidupi fungsi orang-orang warga kerajaannya. Jadi yang terpenting dari ini semua adalah gini, sama seperti Yunus. Kadangkala kita hidup di dunia yang tidak sempurna ini, kita sering gagal jadi saluran kasih Tuhan karena hati kita masih penuh sama dosa. Kita nggak peduli kan, kalau misal itu nggak ada hubungannya sama kita ya bodo amat kan. Bodo amat lah, gak usah ikut-ikut orang lain lah. Terus aku tak meloi, aku tak ngurusi, aku dewek lah. Karena jujur aja hati kita masih penuh dosa. Kita memperlakukan orang lain bukan dengan kasih Tuhan, namun dengan murka kita kepada mereka. Perlakuan kita kepada sesama kita ditentukan dari apa yang kita rasakan sama mereka. Padahal kadang-kadang perasaan kita bisa berbohong sama kita. Dan kita gak bisa hidup mengikuti perasaan kita doang, benar gak? Ladies biasanya hidup dengan perasaan. Kalau laki-laki katanya hidup dengan logika. Ya kan? Tapi dua-duanya sama aja. Memperlakukan satu sama lain juga kayak gitu-gitu juga akhirnya. Kamu duluan kok yang ngakuin itu sama aku, kenapa aku gak boleh? Kamu boleh, kenapa aku gak boleh? Loh dia boleh, kok aku enggak? Mulai iri-irian. Coba kita renungkan. Pada dasarnya kita ini sama kayak Yunus. Kita itu gak mau kalau semisal orang lain itu benar-benar, apalagi orang lain yang kita anggap sebagai musuh. Yunus ini kan Israel, dia menganggap Niniwe ini sebagai musuh. Dia gak mau banget untuk akhirnya kabar tentang Tuhan itu sampai kepada Niniwe. Makanya dia memilih untuk mending lu lempar gua ke laut dan gua mati di sana. Karena itu salah satu cara yang tepat untuk akhirnya menghindari kehendak Tuhan terjadi pada Niniwe. Guys, you know what? Kisah dari Niniwe ini kita tahu dan sadar dari pembacaan kita tadi bahwa ternyata dari Niniwe juga kita belajar bahwa hati Tuhan itu juga tertuju pada para penindas-penindas. Niniwe ini lambang kota penindas banget karena dia memang suka menindas ceritanya. Ada satu banget nih kasus baru kan. Ada yang udah dengar belum? Kasusnya Kim Hyora. Gue juga baru tahu tuh. Namanya Kim Hyora. Ini kalau misal kalian tahu, ada yang udah nonton serialnya The Glory Korea. Itu salah satu pemeran musuhnya. Itu juga ternyata diusut sama Dispatch. Terbukti dia melakukan bullying juga waktu SMP. Dia melakukan pembulian dan sekarang lagi diobrak-abrik sama Dispatch. Dan kabarnya ini udah mulai putus kontrak dan lain sebagainya, segala sesuatunya. Jadi kayak di film itu dia memerankan pembuli
Nih, dia jadi pembuli, ternyata waktu SMP dia beneran seorang pembuli. Jadi jangan-jangan waktu dia berakting itu bukan acting, itu sifat aslinya. Enggak. Tapi dari sini saya belajar satu hal bahwa gini, waktu itu kalau kalian lihat ya, coba searching aja di TikTok ya, kasusnya Kim Hyora itu, dia itu sempat telepon, sama orang yang dibully sama dia waktu SMP. Bayangin, dia udah kerja, dia udah jadi artis bertahun-tahun, kemudian dia baru telepon itu setelah film The Glory itu selesai kalau nggak salah. Setelah film The Glory itu selesai, dia baru telepon tuh korbannya, dan korbannya nggak mau maafin ceritanya. Si Kim Hyoranya itu udah minta maaf segala macam, tapi nggak mau ini, akhirnya di blow up di media. Nah ini yang terjadi. Dan sekarang kasusnya lagi diangkat sama Dispatch Korea. Saya tidak ngarang, kalian bisa cari di TikTok. Tapi ya, coba renungkan. Saya nggak nganggep remeh apa yang dialami si korban. Saya against terhadap pembulian. Saya against banget terhadap pembulian. Namun, sadar atau enggak, bukankah mereka ini, para pembuli ini, sebenarnya adalah orang-orang yang paling membutuhkan kasih Tuhan. Dan bukankah kita yang ada di dunia ini bersama dengan mereka? Tuhan taruh kita bersama dengan mereka, agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang mengubahkan mereka melalui kita. Karena sadar atau tidak, tugas kita di dunia ini bukanlah berpikir skeptis dan hanya bisa mengkritik kekejaman dunia. Namun kita justru harus berpikir kritis agar kita bisa lebih optimis untuk memberitakan kasih Tuhan pada dunia. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Tugas kita bukanlah berpikir skeptis dan hanya bisa mengkritik kekejaman dunia. Namun kita harus berpikir kritis dan lebih kreatif untuk memberitakan dan menyalurkan kasih Tuhan yang sempurna. Karena ini yang saya percaya, dunia itu gak butuh dihakimi. Dunia gak butuh penghakiman kita. Tetapi dunia butuh dikasihi sama Tuhan. Dunia yang tidak sempurna ini bukan butuh pahlawan yang sempurna. Namun dunia ini butuh orang-orang yang tidak sempurna seperti kita. Untuk memberitakan dan menyalurkan kasih Tuhan yang sempurna. Karena jujur saja, kita ini seperti Yunus. Kita ini notabene kita tahu kebenarannya, kita tahu kehendak Tuhan seperti apa. Namun kita tidak melakukan kebenaran itu. Kita lari dari tanggung jawab kita. Yang harusnya kita melakukan kasih itu kepada Niniwe. Gak tahu Niniwe kalian apa. Tetapi yang pada dasarnya kita yang tahu tentang kehendak Tuhan ini malah kita lebih milih untuk lari dari tanggung jawab itu. Alasannya biasanya, aduh kak sungkan kak. Kalau aku ngomongin kebenaran nanti dikira aku gak asik orangnya. You know what? Kalau kebenaran terbatas hanya sekedar kamu ngerasa itu gak asik. Pada dasarnya kamu yang lagi gak asik. Kamu merasa bahwa kamu tahu kebenarannya tapi kamu gak ngomong kebenarannya seperti apa. Susah kak ngomongnya. Ngomong soal kebenaran itu susah banget. Tapi sadar atau enggak gini. Kalau melakukan atau memberitahukan kebenaran itu adalah kehendak Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri yang memampukan kita? Kalau kita tidak percaya Tuhan, itu masalahnya. Kadangkala kita itu seakan-akan, dalam tanda kutip ya, kita itu tidak melakukan kehendak Tuhan, alasannya itu sungkan. Jujur aja, sebenarnya kita tidak melakukan kehendak Tuhan itu, sebenarnya bukan karena sungkan. Karena kita kurang percaya Tuhan aja. Makanya kita gak ngelakuin kehendak Tuhan. Kita sering seperti Yunus, kita harusnya melakukan kehendak Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita lebih suka menghakimi sesama kita tanpa menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita pun termasuk orang-orang jahat di dunia ini. Gimana dong caranya menghadapi dunia yang tidak sempurna ini? Caranya simpel. Menyadari bahwa kita adalah bagian dari dunia yang tidak sempurna ini. Sadari bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna ini. Yesus pernah berdoa gini, mereka bukan berasal dari dunia, tapi jangan ambil mereka dari dunia. Itu di Yohanes tuh. Yesus berdoa seperti itu kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus percaya bahwa kehadiranmu di dunia ini akan jadi terang buat mereka. Masalahnya ketika kita berada di tengah-tengah lingkupan kehidupan kita seringkali bukannya jadi terang, tapi kita ikut-ikutan gelap.
Kita bukannya jadi terang di sana, kita bukannya jadi garam di sana, tetapi kita ikut-ikutan hambar. Seakan-akan kita kehilangan identitas kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Sorry, seperti saya bilang tadi di awal, ini akan mengusik Yunus-Yunus dalam hati kita. Kalau semisal saya terlalu tajam hari-hari ini, pertama ini, gak apa-apa, tahan, masih ada poin kedua. Poin kedua saya adalah the imperfect me. Yang menarik dari kisah Yunus ini itu gini. Waktu dia ditelan sama ikan besar itu, dia sempat melantunkan doa pertobatan. Kalau kalian baca tuh, itu Yunus itu gampang banget dibaca guys, karena dia cuma 4 pasal. Kalau nggak salah cuma 48 ayat. 48 ayat. Jadi kalau misal baca, ya 1 hari bisa lah, sejam itu bisa buat baca keseluruhan. Ketika dia ditelan sama ikan besar itu, yang menarik adalah ketika dia melantunkan doa pertobatannya. Doa pertobatannya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mendengar doanya, dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus di pantai dekat Niniwe. Dimuntahin. Nah, sini. Jadi sebenarnya Yunus mau pergi ke Tarsis, tetapi Yunus malah dimakan ikan, dan kemudian ikan itu membawa Yunus kepada Niniwe. Sesungguhnya saya tidak tahu sebenarnya yang dirasakan Yunus waktu itu, waktu dia ada di perut ikan. Karena saya belum pernah dimakan ikan anyway. Saya lebih sering makan ikan. Namun dari kekecewaan seorang Yunus, dari yang kita baca tadi, kita jadi bisa tahu ternyata dia pergi ke Niniwe. Katanya bertobat, tapi dia pergi ke Niniwe dengan hati yang masih belum beres. Berarti hatinya masih belum beres, dia terpaksa taat ke Niniwe dengan hati yang masih membenci Niniwe. Saya ulangi, Yunus pergi ke Niniwe dengan hati yang belum beres. Itu sama kayak gini, saya taat untuk datang pelayanan, tapi hati saya masih belum beres. Seringkali kita datang ke pelayanan, seringkali kita datang ke gereja, kita punya tuh masalah-masalah di luar, kita masih benci sesamanya, kita masih susah untuk memaafkan, kita masih ini dan itu dengan segala sesuatu yang kita pertahankan sampai detik ini. Kita tanpa sadar, kita mendatangi Tuhan seolah-olah kita taat. Tapi pada dasarnya hati kita tidak sedang mencari Tuhan. Tetapi hati kita datang ke gereja untuk cari pembenaran. Untuk kamu tetap membenci orang yang kamu benci. Kalau ngomongin soal relate-relatean, bukankah kisah Yunus ini relate dengan kita, Yunus-Yunus di masa modern ini? Kita terlihat taat sama Tuhan, tapi yang kita kejar justru keinginan kita, bukan kehendak Tuhan. Kita taat ke gereja, kita ikut-ikutan komsel, kita udah lulus kelas-kelas pengajaran, ada yang ikut kelas DC nih ya kan, ada yang udah ikut kelas DC dan sebagainya. Tapi tetap kita masih jadi Tuhan dalam hidup kita sendiri. Kita masih jadi seperti Yunus, yang dia taat tapi Tuhannya dalam hatinya masih dia, bukan Tuhan. Kita masih hidup sembarangan. Bahkan yang jahat gini, kita berharap kalau kita datang ke gereja atau dalam tanda kutip kita taat sama Tuhan, kita berharap dengan ketaatan kita ini, Tuhan akan membiarkan kita hidup sembarangan. Kita hidup sembarangan Senin sampai Sabtu, begitu Minggu gereja dulu lah bro. Taat sama Tuhan. Biar supaya Senin sampai Jumatnya, Senin sampai Sabtunya kita bisa dosa lagi. Kayak gitu kan? Hidup kita tetap semau kita, kalau pas hari Minggu kita ke gereja, atau ada yang lebih jahat lagi. Kita taat sama Tuhan, supaya kita punya alasan untuk menuntut Tuhan melakukan kehendak kita. Kita taat sama Tuhan, supaya Tuhan punya, dalam tanda kutip, utang sama kita. Aku udah pelayanan Tuhan. Aku udah persembahan banyak loh tadi barusan. Biasanya aku persembahan 5.000, hari ini 50.000 loh.
Aku udah persembahan loh Tuhan, aku udah taat, aku udah rajin komsel. Aku sampai udah bosen sama omongannya Kak Doni di komsel. Bercandaannya di situ-situ aja. Orangnya itu-itu aja. Tidak ada penambahan ini dan itu. Itu aja. Aku udah bosen loh Tuhan. Masa sih Tuhan gak melakukan terobosan dalam hidup saya? Ya kan? Ketaatan kita cuma demi terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Ketaatan kita seolah-olah nyogok Tuhan. Supaya Tuhan ngelakuin apa yang kita mau. Hari ini catat ini. Sebesar apapun pelayanan yang kamu lakukan untuk Tuhan. Tidak akan pernah bisa membuat dia berhutang sama kamu. Dia gak utang apapun kepadamu, justru kamu yang hutang darah sama dia. Selama ini jujur saja, saya pun sering terjebak di zona seperti ini. Saya merasa bahwa aku udah ngelakuin ini Tuhan, aku udah ngelakuin itu. Ini bagian Tuhan ngelakuin bagianku. Nampaknya seperti baik banget. Oh, menyerahkan kepada Tuhan. Pada dasarnya bukankah itu sama seperti kita sedang ngomong sama Tuhan, aku udah ngelakuin bagian. Wayamu bro. Kayak gitu kan? Kayak gitu kan? Kayak seolah-olah kalau semisal kita udah ngelakuin A, ya waktunya Tuhan dong B dong. Yang adil dong Tuhan. Yang adil dong, aku udah ngelakuin A loh, masa kamu gak ngelakuin B? Kalau kamu gak ngelakuin B, ya udahlah, berhenti di A aja, gak usah C lah. Kayak gitu kan? Seringkali kita seolah-olah itu berperilaku baik, tapi pada dasarnya perilaku baik kita seperti transaksional sama Tuhan. Kita ngelakuin A sama Tuhan supaya Tuhan ngelakuin B buat kita. Kita melakukan segala sesuatu, aku udah saat teduh Tuhan, kok masih ada masalah sih dalam kehidupanku? Aku udah ngelakuin yang terbaik loh Tuhan, tapi Tuhan kok gak peduli sama aku, terobosannya mana? Katanya ada breakthrough. Katanya ada terobosan dalam kehidupanku kalau misal aku menyerahkan diriku pada Tuhan. Sepenuh hidupku sama Tuhan. Aku udah dibaptis 3 kali Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku udah dibaptis. Tapi kenapa hidupku kok tetap tengkar sama mama juga tetap marah-marah sama aku. Orang tuaku juga tetap tidak melihat perubahan di hidupku. Ya kan? Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita datang ke Tuhan, kita melayani Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus menggaji kita. I wanna tell you, Tuhan itu gak akan gaji kamu di belakang. Tuhan udah gaji di depan. Apa? Keselamatanmu. Tuhan udah kasih keselamatan itu di depan supaya kamu taat dan kamu bertobat. Nah yang menarik ini, Yunus bilang gini kan, itu sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jujur aja saudara, kalau misal kita baca keluhan Yunus ini, seolah-olah dia mengagungkan Tuhan. Enggak, dia lagi satir sama Tuhan. Dia lagi sarkas sama Tuhan. Dia lagi ngomong sama Tuhan. Bukankah aku udah tahu dari awal, jadi sebenarnya ngapain gue kesini? Gue tahu lu bakalan maafin mereka, gue tahu. Makanya mending gue gak datang ke sana supaya mereka hancur. Itu sebenarnya yang mau diomongin. Dari keluhan Yunus ini kita tahu bahwa dari awal Yunus tahu jika Niniwe bertobat, Niniwe akan diampuni karena Tuhan Maha Kasih. Tapi bagi Yunus, Niniwe harus hancur. Makanya di pikiran Yunus, mending aku mati daripada aku tetap hidup dan melihat Niniwe tidak dihancurkan. Kan itu sebenarnya yang doanya Yunus sebenarnya. Lebih baik aku hidup, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Karena kalau semisal dia ngelihat Niniwe tetap diselamatkan, itu masalah bagi Yunus. Keselamatan Niniwe bukan kerinduan Yunus. Tetapi justru karena Yunus punya keinginan untuk hancurnya Niniwe, makanya dia gak mau Niniwe selamat. Guys, dari sini sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan sama kita bahwa manusia memang tidak ada yang sempurna. Termasuk Yunus yang punya spek nabi. Jadi buat cewek-cewek yang mungkin nyari cowok tipe spek nabi,
Nabi pun bisa bengal kayak Yunus. Jadi jangan berpikiran bahwa spek Nabi itu sempurna banget. No. Spek Nabi pun tidaklah sempurna karena dia tetap manusia. Manusia sering gagal melihat kehendak Allah. Manusia sering gagal memahami kasih Allah. Karena seringkali manusia itu mengukur kasih Allah dengan standarnya kita. Standar kasihnya manusia itu kalau semisal kita mengasihi dia, kita berharap dia juga mengasihi kita. Itu standar manusia. Tetapi standarnya Tuhan, dia mengasihi kita sekalipun dia tahu kita akan selalu gagal mengasihi dia. Dia udah tahu dari awal bahwa kita akan selalu gagal mengasihi dia. Tapi dia selalu mengasihi kita dengan kasih yang sama. Setiap pagi dengan kasih yang baru. Karena memang pada dasarnya kasih Allah tidak sama dengan standar kasih kita. Tapi tahu nggak apa yang hebat dari cerita Yunus ini? Yang hebat dari cerita kitab Yunus ini adalah kasih dan setia Tuhan pada Yunus. Saya berani bilang pada dasarnya di awal ini, dari awal kisah ini, dari mulai pasal 1 ayat yang pertama. Ini bukan tentang cerita bagaimana Niniwe bertobat. Kitab Yunus ini bukan tentang Niniwe bertobat. Kitab Yunus ini bukan tentang orang-orang di kapal itu bertobat bersama dengan Yunus. No. Namun dari awal ini adalah kisah di mana Tuhan yang mengasihi Yunus yang tidak sempurna. Yunus yang gagal mengerti kasihnya Tuhan. Yunus yang gagal mengerti tentang tugas dan panggilannya sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Sekalipun dalam kegagalannya, Tuhan mengasihi dia. Pastor Chris Manusama pernah bilang gini. Ini pastor yang saya respect. Respectnya harus pakai ada hanya belakang. Respect. Pastor Chris Manusama pernah bilang gini. Malaikat melakukan dosa, malaikat dibuang. Kita manusia, kita melakukan kesalahan, kita nggak dibuang, kita ditebus. Tak ulangi, Pastor Chris Manusama, saya lupa lagi naruh di sini. Pastor Chris Manusama pernah bilang gini, malaikat melakukan dosa, malaikat dibuang. Kita manusia, kita melakukan kesalahan, kita nggak dibuang, kita ditebus. Karena memang sesayang itu Tuhan sama kita. Kalau kita melihat kisah Yunus ini dari mulai pasal 1, 2, 3, 4. Yunus gak pernah digantikan sama Tuhan. Yunus tidak pernah sekalipun digantikan nama Tuhan. Sekalipun dia melakukan kesalahan A, B, dan C, Tuhan tidak membiarkan dia mati bahkan. Tuhan kirim ayam. Ikan besar, ayam lagi. Tuhan kirim ikan besar. Siapa tahu bentuknya ayam ya kan? Kan bisa jadi, gak tahu ya. Kan ikan juga ayam. Tempe juga ikan, bukan? bukan. Dia gak biarin Yunus mati. Yunus tidak dibiarkan mati bahkan. Dia bawa Yunus menuju ke kehendaknya Tuhan. Dia bawa Yunus yang bengal ini, si nabi bengal ini, ke kehendaknya Tuhan. Satu message hari ini. Mau sejauh apapun kamu lari dari Tuhan, kamu gak akan bisa lari dari Tuhan. Once dia pilih kamu, kamu gak akan pernah digantiin sama dia. Kamu akan tetap jadi kamu, dan kamu akan tetap dikejar sama Tuhan. Daripada kamu kejar-kejaran sama Tuhan, dan prosesnya jadi panjang, mending bertobat sekarang. Mending kamu tobat sekarang. So guys, Yunus tidak pernah digantikan sama Tuhan dan ini justru menjadi satu titik di mana ini inti dari cerita ini bahwa Tuhan begitu mengasihi Yunus. You know what? Kisah tentang awak kapal kafir itu. Jadi kan gini. Ada dua kelompok orang yang diselamatkan Tuhan karena perjalanannya Yunus. Yang pertama adalah orang-orang yang berada di kapal bersama dengan Yunus. Itu perompak semua. Aku gak tahu sih perompak atau apa ya. Pokoknya itu
orang kapal lah pokoknya, anak buah kapal lah itu ya. Ada nahkodanya, ada lain sebagainya. Tapi mereka tidak percaya Tuhan pada dasarnya. Tapi justru ketika Yunus ada di sana dan kemudian Yunus, aku adalah nabi, aku adalah umat Tuhan yang maha tinggi, pemilik bumi dan langit, laut dan segala isinya. Yunus bilang kayak gitu guys, aku gak ngarang. Yunus ngomong kayak gitu. Waktu Yunus ngomong kayak gitu yang lucu adalah Yunus berpikiran, aku tuh mikirnya gini ya. Kalau dia tahu Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan laut dan segala isinya, ngapain dia lari dari Tuhan? Kenapa bisa dia berpikir dia bakalan bisa lari dari Tuhan lewat jalur laut? Kan dia bilang sendiri, Tuhan pemilik laut dan segala isinya. Tapi dia pakai jalur laut. Oh karena jalur udara waktu itu delay kan? Takut delay kalau naik Lion Air. Bukan. Tapi tidak terjadi. Enggak, memang waktu itu tidak ada pesawat guys. Yang bisa dilakukan adalah transportasi itu. Tapi dia lari, dia tahu sebenarnya bahwa kalaupun dia lari, dia gak bakalan bisa lari dari Tuhan. Tetapi dia tetap melakukan itu. Ini menarik. Ketika dia menyerahkan dirinya untuk mati, Tuhan gak mau dia mati. Nyawet. Sekali Tuhan pengen kamu ngerti akan sesuatu, Tuhan akan bawa kamu sampai kamu ngerti sesuatu itu. Jadi jangan heran kalau misal ada satu proses yang terus berulang-ulang. Itu berarti ada sesuatu yang Tuhan pengen kamu ngerti. Ada sesuatu yang pengen Tuhan kamu ngerti tentang apa sih ini. Jujur aja saudara, hari-hari ini itu saya tuh berpikiran sebenarnya Tuhan pengennya seperti apa sih? Tuhan pengennya seperti apa? Ini jadi di rumah saya itu lagi gantian saudara untuk yang sakit gitu. Kapan lalu itu ponakan saya yang gede masuk rumah sakit. Kemudian disusul. Belum selesai ponakan saya yang gede, disusul sama adiknya. Adiknya gak mau kalah dong. Masa kakaknya tidur di kasur, dia juga pengen tidur kasur. Sakit juga dia. Opnam juga. Nah ini pagi tadi mama saya yang ketularan karena mama saya yang jaga. Nah waktu saya berpikiran, aduh rumah sakit lagi ya kan. Aduh rumah sakit lagi woi. Jujur waktu itu saya berpikiran, apa ya Tuhan pengen saya belajar apa sih? Belajar denah rumah sakit? Enggak kan? Apakah Tuhan pengen belajar apa sih? Belajar untuk jaga kesehatan? Lu minum vitamin. Gak olahraga sih, tapi minum vitamin. Mungkin ini waktunya saya untuk nge-gym ya. Mari kita kegisikan Fit Hub, bukan? Gini, kadangkala kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita, dalam setiap hal aspek kehidupan kita seperti Yunus, kita ngerti bahwa kita itu ngerti. Gimana ngomongnya ya? Kita itu seperti merasa bahwa kita ngerti kondisinya. Kita ngerti kondisinya sehingga kita berpikir bahwa udahlah Tuhan, udah selesai prosesnya lah. Udahin aja prosesnya. Enggak, ternyata enggak kayak gitu. Sampai kamu ngerti maksudnya Tuhan gak akan berhenti memproses kamu di bagian itu. Aku gak tahu itu kabar baik atau kabar buruk. Tapi yang pasti itu yang akan terjadi. So guys, sesayang itu Tuhan sama Yunus. Dan sesayang itu Tuhan sama kita. Tuhan tidak akan pernah menggantikan kita dengan yang lain. Sekali dia pilih kita, dia akan setia sama pilihannya. Sekali dia memilih kita, dia akan setia berjalan dengan kita. Kita yang seringkali gantikan kita yang seringkali gantikan dia dengan yang lain. Ya kan? Seringkali kita gantikan Tuhan dengan pacarmu, dengan kerjaanmu, dengan tugas-tugasmu. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita dan Tuhan gak mau kita digantikan. Yunus ngamuk, dirayu sama Tuhan. Berapa kali dia ngomong? Berapa kali sih Yunus bilang, Tuhan bilang, layak engkau marah? Yunus bilang, layak gue marah. Sampai mati aja gue marah juga gak apa-apa. Ya kan? Yunus bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan ngerayu dia. Ditumbuhin pohon jarak. Supaya Yunus tidak kepanasan. Romantis kan? Terus habis itu pohon jaraknya dibuat mati sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Yunus ngerti bagaimana Tuhan mengasihi Niniwe. Itu for the sake Yunus. Tuhan tidak melakukan itu kepada Raja Niniwe, enggak.
Tuhan melakukan itu untuk Yunus, bayangin, sesayang itu. Yunus ngamuk, Yunus gondok. Tapi Tuhan datang sama dia. Berapa kali kalau kita renungkan, berapa kali dalam kehidupan kita sebenarnya kita layak dihukum sama Tuhan. Namun malah kita mendapatkan bagian dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan di kayu salibnya. Pahami ini. Kasihnya besar untukmu, kesetiaannya panjang untukmu. Bertobatlah. Aku gak tahu dosa apa yang sedang kamu sembunyikan hari-hari ini. Aku gak tahu. Tapi yang aku tahu, tiap kali kamu mau melakukan dosa, ingat ini. Kasihnya besar untukmu, setianya panjang untukmu. Bertobatlah. Tuhan tahu kok, kita tidak sempurna, Tuhan tahu. Tuhan tahu dunia yang kita huni itu gak sempurna. Itu sebabnya Tuhan hadir di kehidupan kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Jika Yunus datang ke Niniwe dalam ketaatannya pada Tuhan, namun masih dengan hati yang beragendakan kehancuran Niniwe. Bukankah Yesus datang dengan ketaatannya pada Sang Bapa, namun agenda dalam hatinya adalah keselamatan untuk kita semua. Yunus berdoa agar Tuhan mengambil nyawanya karena dia tidak tahan melihat keselamatan ada untuk Niniwe. Tetapi Kristus berdoa pada Sang Bapa menyerahkan nyawanya demi melihat keselamatan terjadi pada Anda dan saya. Makanya dia bilang, it is done. It's finished. Saya gak tahu apa yang ada di hati kita sama-sama hari ini. Tapi hari ini kita coba renungkan ini. Yunus, yang menarik adalah, Yunus ini adalah anti. Kebalik. Yesus ini adalah anti dari Yunus. Yunus ini, dia pergi dari panggilan Sang Bapa. Tapi Yesus datang ke dunia karena kehendak Sang Bapa. Yunus ini tidak menginginkan keselamatan bagi dunia. Tetapi Yesus memberikan nyawanya demi dunia diselamatkan. Dan bukankah kita harus bersyukur dalam hal ini? Saya gak tahu apa yang ada di hati kita. Tapi bisa jadi Yunus ini yang ada di hati kita. Yunus yang selama ini kita kasih makan terus. Yunus yang selama ini lebih pengen more than God. Itu harus mulai ditekan. Sampai kita bisa bilang, if more of you mean less of me, take everything. Bukankah itu seperti lagu tadi, jujur aja. Tadi waktu Vena nyanyi, saya ngerasain banget, saudara ini relate banget sama apa yang mau saya sampaikan. If more of you mean less of me, take everything. Apakah itu benar-benar jadi doa kita? Karena sejujurnya take everything itu susah. Take everything means take your family. Takes your time. Takes your job. Takes everything. Nyadar gak tadi waktu nyanyi itu? Nyadar gak waktu kita nyanyiin itu sebenarnya Tuhan sedang nantang kita untuk beneran kamu berani di takes everything. Atau jangan-jangan selama ini kita cuma nyanyi-nyanyi aja karena lagunya enak. But hari ini, mari ini jadi komitmen kita bersama-sama. Sama seperti Kristus yang memberikan semuanya. Mari kita meneladani dia dan berikan semuanya. Biar Yesus yang jadi raja. Because of Jesus is the true and better Jonah. Yesus adalah versi Yunus yang terbaik. Dia adalah versi Yunus yang lebih baik. Dia bukan pribadi Yunus yang melarikan diri dari kehendak Tuhan. Tapi justru dia menyelesaikan kehendak Tuhan. Hari ini, biarkan Yunus yang ada di dalam hati kita mati hari ini. Dan biarkan Yesus menggandeng tanganmu untuk melihat keselamatan yang dia sediakan bagi kita semua. Biarkan Yesus yang menuntunmu untuk melihat dunia seperti Yesus melihat dunia ini. Saya masih ingat khotbahnya Ruben. POV.
Apakah mungkin kita melihat seperti cara Tuhan melihat? Gak mungkin sebenarnya. Jujur aja gak mungkin. But at least ketika kita berdoa, Tuhan biar aku melihat seperti Tuhan melihat. Biar doa itu menjadi sesuatu, at least kita gak ngerti cara Tuhan melihat. At least kita bisa mengerti hatinya Tuhan seperti apa. Dan hati Tuhan tertuju pada dunia ini. Tema bulanan kita di Rock Surabaya adalah love that change the world. Waktu saya merenungkan ini saudara, Yunus itu dipakai Tuhan agar dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia saudara. Tapi dia dengan keegoisannya, dia menentang Tuhan. Mari kita sama-sama tidak menjadi seperti Yunus. Kita tidak menjadi seperti Yunus yang memiliki Tuhannya sendiri. Sehingga dia tidak nurutin Tuhan. Tapi be like Jesus. Jadilah seperti Yesus. Sama seperti saya bilang di awal tadi. Kita bagian dari dunia yang tidak sempurna ini. Karena Tuhan mengizinkan kita hidup di dalamnya. Makanya kita juga bertanggung jawab untuk menjadi perubahan bagi dunia ini. Karena Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab itu pada kita. Dan once Tuhan mempercayakan itu, Tuhan juga akan memfasilitasi. Dan ini yang saya percaya. Love can change the world. His grace can change our world. Dan Tuhan mau pakai masing-masing kita untuk memberitakan kasih-Nya pada dunia. Dunia punya hak untuk mendengar tentang kasih Tuhan itu. Dan Anda punya kewajiban memberitakan kasih itu. Saya ulangi. Dunia yang kita hidupi sekarang ini. Mereka punya hak untuk mendengarkan tentang kasih Tuhan. Dan Anda dan saya memiliki kewajiban memberitakan kasih itu pada dunia. Mari kita tundukkan kepala dan kita